Washington News and Talk. Kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pengasuh pondok pesantren Al-Jailani di kota Semarang kembali menjadi sorotan. Tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang untuk menjalani proses hukum. Di sisi lain terungkap bahwa pondok pesantren tersebut tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Agama. Peristiwa ini memunculkan keprihatinan karena pelaku diduga memanfaatkan posisi dan otoritasnya sebagai pemimpin lembaga keagamaan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap santrinya. Bagaimana pondok pesantren menyikapi kasus yang mencoreng nama baik lembaga pendidikan Islam ini? Sejauh mana pentingnya legalitas, pengawasan, serta rekam jejak keilmuan atau sanad seorang pengasuh pondok pesantren untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan? Kami akan berbincang bersama pembina Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau FKPP Sekota Semarang, Zainal Petir. Washington News and Talk. Selamat siang Pak Petir. Selamat siang Mbak Nisa. Iya Pak Petir, kami turut prihatin ya Pak ya atas tragedi ini. Miris juga, ini lagi-lagi berita tidak mengenakan hadir lagi terkait kekerasan seksual di pondok pesantren. Kabarnya juga untuk kasus ini Pak Petir ikut mengawal ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum Mbak Nisa. Perkembangan terkini bagaimana Pak Petir? Ya, jadi tersangka AF sekarang umurnya 39 ya, waktu dilaporkan itu ya masih umur 38 tersangkanya. Dia itu mengaku sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Jailani yang beralamatkan di Tinjomoyo, kelurahannya Tinjomoyo, kecamatan Banyumanik. Jadi gitu. Ini pelakunya dulu. Nah, dia itu sudah ditahan menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Kota Semarang atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana disangkakan pasal 415 huruf B KUHP atau pasal 418 angka 1 KUHP. Jadi pasal itu berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang diketahui atau diduga anak diancam pidana. Jadi yang menjadi korban itu santrinya sendiri, Mbak. Begitu. Baik. Ini terkait dengan laporan dari korban. Ini pada tahun berapa, Pak, untuk ketahuannya, Pak, ada peristiwa seperti ini? Sebetulnya ketahuan itu ketahuannya itu justru ketika dari dari dinas kesehatan puskesmas itu sedang melakukan tes kesehatan. Jadi dinas kesehatan melalui puskesmas itu kan memang ada kegiatan rutin pemeriksaan kesehatan termasuk kepada pondok-pondok pesantren, kesekolahan. Lah anak itu menangis ketika diperiksa dan kemudian curiga dari petugas kesehatan itu. Ditanyakanlah, dia ngomong telah mengalami kekerasan seksual oleh gurunya sendiri yang juga pengasuh pondok pesantren yang mengaku kiai, tapi kiai biadab ini gitu loh. Iya. Iya, dan dari informasi yang beredar kemudian membuat aduan. Pertama aduan, terus kemudian laporan polisi. Jadi sudah dilaporkan polisi sejak 15 Desember 2025. Dengan laporan polisi LP _B _380 Romawi 12 2025. Dilaporkannya kayak gitu. Kalau kejadiannya sebelumnya, Mbak. Baik. Kira-kira Oktober
pengaduan itu 28 Oktober ya diadukan dulu. Setelah diadukan kan naik menjadi penyelidikan, terus kemudian naik sidik. Nah, kemudian ditetapkan menjadi tersangka kira-kira ya antara bulan Maret 2026. Iya, baik. Kalau dari informasi yang beredar ini ada dugaan tindak kekerasan seksual ini terjadi lebih dari 1 kali. Itu benar Pak Petir? Korbannya lebih dari 1. Korbannya lebih dari 1. Dugaannya korbannya lebih dari 1, tapi yang lain tidak berani speak up. Lebih menghindar. Mereka pulang kampung. Oh, artinya berarti untuk siswa dari pondok pesantren itu tidak hanya dari Kota Semarang ya Pak ya, tapi juga dari luar daerah. Kebanyakan ada yang karena mereka kan ada yang di SMA sekitar terus mondok di situ, di SMA sekitar mondok di situ, bahkan ada yang kuliah mondok di situ gitu loh. Siswanya banyak Pak di sana Pak? Dulu sih banyak ya, katanya sih sekitar ada 70-an, tapi kemudian lama-lama semakin sedikit setelah ada kasus seperti ini. Baik, dan ini kan juga banyak publik yang juga ikut prihatin ya Pak, dan juga mengkhawatirkan terkait dengan pondok pesantren yang saat ini juga marak nih, atau katanya padepokan ya. Kalau untuk pondok pesantren ini memang disebut padepokan ya Pak Petir ya? Ya. Saya sendiri yang ngomong padepokan lah ya, karena tidak pantas kalau itu dikatakan sebagai pondok pesantren. Kalau pondok pesantren kan harus memenuhi ketentuan pondok pesantren. Sekarang itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang pesantren. Di situ pesantren itu sekarang semakin kuat karena diakui oleh pemerintah, istilahnya ada rekognisi lah, ada pengakuan dari pemerintah, ada kesetaraan, sehingga di situ pemerintah betul-betul hadir untuk memfasilitasi negara ini, hadir memfasilitasi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Untuk Kota Semarang itu malah ada perdanya, Mbak. Perda 15 tahun 2025 tentang fasilitas pengembangan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu nanti sangat diperhatikan oleh pemerintah, bisa mendapatkan bantuan, terus bisa mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan. Pemerintah itu punya kewajiban di situ gitu loh. Sehingga betul-betul diakui. Tapi ketika pondok pesantren ternyata hanya berkedok, kan ya nggak pantas ngomong pondok pesantren kan. Santrinya harusnya pondok pesantren kan ada santri, ada kiai, ya toh. Kalau kiainya itu kiai atau syekh atau sebutan lain, itu kan orang yang betul-betul menjadi figur tauladan untuk mengasuh pondok pesantren itu. Jadi bukan hanya mengajari saja, tapi harus menjadi tauladan. Dia punya akhlak gitu, moralitasnya dijaga. Kalau melakukan kekerasan seksual kan nggak pantas dia disebut pondok pesantren karena nggak ada kiainya. Wong kiainya kayak gitu, itu kan tidak pantas disebut kiai. Kiai pondok pesantren itu harus sebagai figur, sebagai tauladan dan harus berakhlak gitu loh, punya moral. Nah ini kan tidak pantas disebut sebagai kiai, anggap saja itu padepokan kan gitu. Iya. Kalau di pondok pesantren tersebut ada guru atau kiai lain Pak selain dari pelaku sendiri? Kalau saya lebih kepada ininya ya, mestinya begini Mbak. Pondok pesantren itu menurut ketentuan undang-undang yang sekarang itu ada dibagi 2. Pondok pesantren salafiyah yang dimana pendidikan pesantrennya melakukan kajian kitab kuning, ya. Kemudian ada pondok pesantren modern atau pesantren mu'alimin, di mana pendidikan pesantren dalam bentuk dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin yang bersifat integratif. Jadi memadukan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, dan di situ juga pondok pesantren ini nanti diakui Mbak, bahwa lulusan pondok pesantren sekarang diakui
jenjang karirnya bahwa itu SMP ya SMP, SMA ya SMA. Jadi diakui, tingkat SD juga diakui ijazahnya. Jadi luar biasa sekarang pondok pesantren. Tapi di situ pondok pesantren itu kan tidak memenuhi syarat karena di situ harus ada musolanya, tempat untuk mengaji, guru ngajarnya juga harus betul-betul yang sudah sudah memenuhi syarat gitu loh, sudah diatur di situ. Iya, ada juga pertanyaan dari komentar ya dari TikTok. Ini mengatakan seperti ini Pak Petir. Waduh, kejadian lagi di pondok pesantren. Jadi trauma buat ortu mau nitip anak mondok di pesantren. Ada juga komentar dari Bu Vivi dari Kendal seperti ini. Lantas kalau sudah kejadian lagi seperti ini dengan istilah padepokan dan sudah ketahuan lagi ternyata tidak berizin, siapa Pak Petir yang seharusnya punya tanggung jawab ya dalam melakukan pengawasan agar kejadian ini tidak terulang kembali? Karena takutnya ada juga kejadian serupa namun belum terdeteksi sampai saat ini. Silakan. Ya, jadi kebetulan pondok pesantren ini memang belum berizin. Kan harus, jadi perizinan itu harus ada rekomendasi dari wali kota melalui bagian Kesra ya, kesejahteraan rakyat. Kan ada di masing-masing kabupaten kota bagian Kesra memberikan rekomendasi kalau sudah memenuhi syarat, baik pendidiknya atau kiainya termasuk gedungnya ya, kelas-kelasnya itu baru diajukan ke Kementerian Agama. Nah, di Kementerian Agama itu nanti akan memberikan izin. Jadi prosesnya di sini justru sudah bagus. Nah, kalau ada pondok pesantren yang abal-abal akan kelihatan. Jadi inilah kehadiran dari pemerintah sebetulnya. Nah, sekarang nggak usah khawatir. Pondok pesantren masih banyak bukan cuman masih banyak sekali pondok pesantren yang benar, maka harus dilihat sanad kiainya. Jadi harus dilihat kiainya, dia sanadnya seperti apa ya, dulu mondok di mana gitu loh, begitu, dulu mondok di mana, ngajinya kitab apa, dengan siapa kiainya, dia betul-betul seorang kiai atau bukan, atau hanya mengklaim dirinya sebagai kiai kan gitu. Ada juga banyak, yang banyak sekali pondok pesantren yang bagus sampai sekarang. Baik, ada juga yang berkomentar seperti ini, misalkan dari Pak Bambang dari Semarang. Lantas apakah selama ini Pak Petir dari masyarakat ya ataupun tetangga di sekitarnya itu tidak ada yang pernah melihat ataupun merasakan ada kejanggalan-kejanggalan dari pondok pesantren tersebut? Ini juga sebagai peringatan ya bagi para tetangga ataupun masyarakat sekitar ketika ada ponpes atau padepokan yang punya kejanggalan, kita jadi ikut aware nih. Ada tanggapan Pak Petir? Bagus. Masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk mengawasi, berpartisipasi terkait dengan pengawasan ya. Kan nggak mungkin Kemenak mengawasi setiap hari. Kementerian Agama kan nggak mungkin mengawasi setiap hari. Makanya justru ini dari masyarakat. Ada nggak pondok pesantren yang aneh-aneh, yang nyeleneh, sudah nggak ngaji, tapi misalnya ya ada pondok pesantren, bukan ada ya, ada padepokan yang tapi ngajari apa itu? Ngajari ya kayak semacam ngaji mingguan, tapi di situ ada, mohon maaf ya, ada anjing yang dikatakan sebagai najis ternyata nggak apa-apa. Kemudian nggak sholat nggak apa-apa, itu ada, tapi posisinya sebagai mempenamakan dirinya itu padepokan, tempatnya ada, itu di daerah Ungaran ada, saya tahu di situ, dan orang-orang datang ke sana ya seperti pengajian. Bahkan dari Semarang ke Ungaran itu ada nyewa daihatsu, itu ada seperti itu, tapi dia tidak mengaku sebagai pondok pesantren dong. Wong kita ya ora pinter ngaji, tapi sebagai padepokan dia hanya memberikan kayak semacam wejangan-wejangan gitu loh. Nah, ini memang pemerintah harus menertibkan pondok pesantren yang berkedok padepokan atau padepokan yang berkedok seolah-olah
itu sebagai pondok pesantren gitu loh. Baik. Artinya kalau dalam catatan FKPP masih ada ya Pak ya terkait dengan padepokan yang seperti itu. Lantas bagaimana Pak biasanya ya dari masyarakat sekitar, mungkin kan kalau kita melihat dari konteksnya masyarakat tradisional itu kan juga masih ada yang mungkin masih ikut atau masih mempercayai mungkin hal-hal yang agak sedikit bertentangan lah dengan syariat Islam. Lantas kalau untuk bisa membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar, terutama ketika ada padepokan-padepokan yang seperti itu, biasanya yang ikut mungkin ya dilakukan dari FKPP apa Pak? Ya, kami dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren sudah berkoordinasi dengan Kemenak ya. Kebetulan ketuanya juga pegawai Kemenak, Kementerian Agama Kota Semarang. Sudah berkali-kali melakukan sosialisasi. Tapi mereka kadang-kadang sudah dikasih tahu ya ada yang tidak mau mendaftar karena memang persyaratannya tidak terpenuhi, tapi tetap melakukan pengajian. Nah, kami kan tidak bisa melarang ketika melakukan pengajian. Nah, tapi ketika terjadi seperti ini ya baru ketahuan kan, gitu loh. Iya. Kalau sudah terjadi kekerasan seperti ini, makanya butuh peran dari masyarakat. Baik. Kalau kita melihat dari konteks ini ya Pak ya, karena kan ini bukan kejadian pertama, sebelumnya juga terjadi juga kejadian seperti ini, misalkan yang kemarin di Pati ya, kemudian ada lagi di Jepara, kemudian terungkap juga di Demak, dan baru-baru ini di Semarang. Ini kan lantas kemudian itu kan publik banyak yang menanyakan, terus gimana dong pondok pesantren menyikapi kasus ini yang mencoreng nama baik lembaga pendidikan Islam? Untuk bisa meluruskan hal seperti ini, apa yang perlu masyarakat ketahui Pak Petir? Ya, satu memang ini peran ulama sangat penting ya. Ini harus hadir Majelis Ulama Indonesia, tokoh-tokoh agama termasuk organisasi keagamaan baik NU maupun Muhammadiyah untuk mendiskusikan ini supaya nanti tidak berdampak kepada pondok pesantren yang betul-betul memang baik dan betul-betul ngajari pengaji yang ya benar gitu loh. Ini kan dampaknya kepada pondok pesantren yang memang benar-benar murni pondok pesantren dan tidak ada tindak pidana kekerasan seksual dan sebagainya. Ini kita harus hadir ya, para ulama harus hadir, ngecek apakah kiai-kiai yang mengaku sebagai pengasuh pondok pesantren betul-betul memahami kitabnya atau tidak. Ini perlu gitu, ada semacam. Nah, nanti ketika ngomong ada sertifikasi terus rame, kan ada toh sertifikasi ustadz, kemarin sertifikasi ini banyak nggak setuju. Lah kalau terjadi seperti ini baru ketahuan kan? Iya. Benar nggak ini? Apakah ini perlu ada sertifikasi? Kita tidak tahu, tapi setidaknya harus ada semacam duduk bersaya kayak sidak atau apa ya, sidak kok jahat sekali ketika ada orang ngaji memang kualitas ustadznya atau kiainya seperti itu. Tapi kalau sudah sebagai pengasuh pondok pesantren ya memang harus ada syarat-syarat yang ketat. Kiainya kudune yojo oleh ngerti wong wedo langsung kayak gitu, suka nafsu lah. Ini kan agak susah, Mbak. Iya. Ya, ini ngerti wong wedo langsung. Nah, ini kan artinya suruh nyeleksi moral ya. Apakah bisa nggak kira-kira pemerintah hadir atau majelis ulama hadir untuk nyeleksi moral atau akhlaknya kiai di sebuah pondok pesantren atau setiap pondok pesantren? Boleh nggak seperti itu kan? Nah, iya. Dan juga aturannya nanti sedikit-sedikit HAM kan serba repot juga. Maka ya masyarakat untuk ikut mengawasi ketika ada pondok pesantren, bukan mencurigai ya. Kita tetap husnudon, berpikir positif. Dengan cara apa sih supaya ada kepastian hukum? Sebetulnya dengan undang-undang pondok pesantren sudah bagus itu.
Dan Syekh atau kiainya harus punya kualifikasi pendidikan yang sudah ditentukan di situ. Kemudian tempat pondok pesantrennya juga ada standarnya, kurikulumnya juga ada, sebetulnya sudah bagus. Cuman kan ini oknum, Mbak. Iya. Oknum, Mbak Nisa, ini oknum yang mengaku kiai yang menurut saya ya tidak pantas lah disebut kiai, karena mestinya dia bisa mengendalikan nafsunya, bisa menjadi suri tauladan bagi santrinya, bagi masyarakat, dan untuk bangsa kan gitu, tidak malah menciderai. Ada kesempatan, biasanya kan begini, biasanya kalau santri dengan kiainya kan tawadu, ya munduk-munduk, bagus sebetulnya. Tapi ketika sudah munduk-munduk, dimanfaatkan oleh kiai bejat itu, ditubruk, diapakan misalnya, apa dilus-lus, ini kan yang nggak benar. Iya. Jadi masyarakat kita itu sangat baik, luar biasa tawadu dengan kiai, istilahnya sangat hormat. Tapi ketika sangat hormat itu dimanfaatkan oleh orang yang mengaku kiai tapi kelakuannya brengsek itu gitu loh. Nah ini makanya apakah perlu ada seleksi calon kiai-kiai yang pengasuh pondok pesantren? Perlu enggak? Nah nanti pelanggaran HAM. Iya, agak sulit ya Pak, betul ya. Semuanya itu oke. Pinter saja, tidak hanya smart saja, tapi akhlaknya juga harus baik. Gitu loh. Berarti harus berintegritas. Kalau kemarin juga ada Mbak, dia punya yayasan mau bikin pondok pesantren. Ada di Semarang, ditolak. Karena nggak ada sanad kiainya. Dia dananya besar Mbak, ada saya tahu. Ditolak oleh Kemenak. Tapi dikhawatirkan nanti ujung-ujungnya, ya mohon maaf ya, jangan sampai hanya orientasinya, wah, nek pemilik pondok pesantren kan nampaknya bagaimana gitu kan. Bukan untuk wah-wahan, pondok pesantren itu untuk mendidik, untuk membentuk karakter, supaya bangsa kita baik. Ketika generasi baik, generasi kita bermental, bermoral yang baik kan gitu. Bukan untuk gagah-gagahan, untuk apa dan sebagainya. Saya nggak ngomong apa lah, nanti dikira membuat framing kan gitu. Lantas bagaimana Pak? Misalkan dengan relasi kuasa ya, kita punya misalkan kepada kiai, kita tawadu, kemudian yang dilakukan oleh kiai itu bertentangan dan korbannya juga mohon maaf adalah anak yang di bawah umur, gimana dong Pak? Kita sebagai masyarakat ataupun orang tua juga ya itu bisa mensiasati ataupun bisa ikut merasakan apa yang dirasakan anak ketika mereka tidak berani cerita. Apa yang perlu kita perhatikan Pak? Ya, makanya saya selalu mendampingi ya. Saya kan beberapa kali melalui LBH Petir, Lembaga Bantuan Hukum Penyambung Titipan Rakyat Jawa Tengah, saya sudah siap mengabdikan diri untuk melakukan pendampingan korban-korban kekerasan seksual. Seperti yang ada di Ungaran ya, Kabupaten Semarang. Itu kan ada pelatih fitness yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang di situ pura-pura mau ngelatih anak itu. Kemudian malah beberapa kali dengan relasi kuasa akhirnya diajak ke sebuah hotel kan. Kemudian ada melakukan kekerasan seksual dan bahkan sampai uang 400 juta habis karena diteror, kalau nggak ngasih akan disebarluaskan videonya. Nah ini loh, ini saya dampingi dan alhamdulillah sekarang pelakunya sudah dipidana. Ancaman pidananya waktu itu kan 15 tahun ya, dituntut 10 tahun, kemudian divonis 9 tahun 6 bulan dengan denda masih ada dendanya itu. Dan ini saya juga lagi dampingi lagi nih korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum LSM, Mbak. Saya siap membantu orang-orang yang menjadi korban gitu loh. Baik.
Kita juga harapannya berharap pada titik terang ya Pak Petir ya, supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Terima kasih Pak Petir atas informasinya Pak, peluangkan waktu berbincang bersama El Sinta Pak. Sehat selalu Pak Petir. Ya, siap. Sama-sama. Terima kasih nggih. Nggih, matur nuwun. Pendengar, demikian Pembina Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau FKPP Sekota Semarang, Zainal Abidin Petir.